kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan dalam ibadah pemberkatan nikah dari Saudara Gilbert Octo Giansi Hombing bersama Christian Natalia Bapahan. Saya ambil dari kitab 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8. 1 Petrus 3 ayat 8, demikian firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Saya baca sekali lagi. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, secara khusus kepada kedua mempelai, Rasul Petrus penulis Injil ini adalah orang yang langsung berhadapan, hidup bersama, melayani bersama, bekerja bersama, menyaksikan seluruh peristiwa yang dialami oleh Yesus. Dialah salah satu murid yang paling berani dan yang paling banyak bersama-sama dengan Yesus. Tetapi dia juga salah satu murid yang pernah mengkhianati dengan berkata, saya tidak mengenal. Tetapi begitu dia dipanggil menjadi rasul, dialah salah seorang rasul yang paling berani. Kenapa kita coba melihat dari seluruh rangkaian pengalaman, perjalanan, hubungan, komunikasi antara Petrus dengan Yesus? Dia pahami suatu hal yang luar biasa, bahwa mengenal Yesus, bersama Yesus, hidup seturut dengan Yesus harus menggerakkan orang untuk memaknai hidup. Percaya kepada Yesus seharusnya harus mendorong orang untuk melakukan apa yang diinginkan Yesus. Hidup bersama Yesus harus membuat orang menjadi yang terhebat dalam seluruh tindakan perbuatan. Ini pemahaman Petrus yang luar biasa. Sebab zaman ini banyak orang berkata mengenal Yesus, hidup bersama Yesus, membaca firman Tuhan, tetapi tidak mempunyai dampak dalam kehidupan, dalam tindakan, dalam seluruh apa yang dia lakukan. Karena itu Petrus berkata, kalau kamu mengenal Yesus, kamu harus memahami dan mengerti seia sekata dengan orang lain. Saya lebih suka pakai bahasa Batak, saroha. Saroha saya lebih suka daripada bahasa Indonesia seia sekata. Saroha itulah orang yang mampu membuka hati kepada orang lain, mengerti orang lain, mengenal orang lain, merasakan orang lain, dan menghargai orang lain. Bagaimana kita bisa saroha dengan orang lain? Itu berarti kita harus mampu mengerti, merasakan, memahami, dan menghormati. Anggoholan nadino hatai do saud bohama pencupak tudoman. Kalau kita paksa orang lain mengerti kita, memahami kita, itu tidak mungkin.
Oleh karena itu pengenalan dengan Yesus memaksa orang untuk keluar dari hanya kepentingan sendiri. Dia melihat secara komprehensif, secara menyeluruh bahwa dia harus keluar untuk berbuat, bertindak, bekerja, bukan menerima dan mengharapkan. Ini yang pertama untuk pengantin. Ini keluarga mau baik, mau bahagia, mau diberkati, harus berpikir seperti yang kata Petrus di sini. Kamu dulu yang berbuat, kamu dulu yang melakukan, kamu dulu yang keluar dari kepentingan saroha.